Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Theo. Kali ini kita akan reaction video ini. Ya, ini dari channel Bang Rizky Play ya. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya. Dan aku mohon izin untuk reaction videonya. Dan jangan lupa like, share, dan komen-komen juga ya teman-teman. Dan ini episode kedua yang kemarin kita reaction sampai 12.000 yang nontonnya. Ya 12.000 ya. 12.000 orang yang nonton ini sambungannya. Dan jangan lupa di komen-komen juga mungkin video TikTok atau game yang kalian mau gue mainkan di live streaming boleh ya. Dan jangan lupa juga bantu channel Bang Rizky Play ya. Dan bagaimana alur ceritanya, bagaimana gameplaynya, kita masuk ke videonya. Let's go. Jangan lupa dinonton. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan aku Bang Theo. Kali ini kita lanjut ke yang kemarin episode kedua dari channel Bang Rizky Play. Dari gue minta izin untuk reaction videonya. Dan mohon maaf kemarin gue gak reaction satu konten di minggu kemarin kan ada kegiatan teman-teman, kegiatan keluarga. Jadi aku harus nggak bikin konten, tapi aku udah live tadi. Dan bagaimana episode kedua, apalah ketahuan anaknya itu bahwa melakukan usaha scam. Maksudnya usaha scam itu kayak ini main kripto, ada juga gitu, main saham, tapi ada saham scam dan kripto scam ya, kayak usaha-usaha scam lah ya. Gue udah pernah kena ini juga sih, kayak apa itu main game ini dapat duit, itu scam. Pernah gue main itu sih. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya kita review. Masuk saya ke videonya. Yang sangat NPD atau biasa disebut narsis akut. Dia selalu membanggakan pencapaian kedua anaknya dan menghina tetangga, terutama anak-anak muda lain di desanya jika tidak selevel. Dia bahkan sempat beradu fisik gara-gara ngatain tetangganya ani-ani hanya karena dia stylish. Bu Restu pun mempunyai rencana NPD besar menggelar acara nikahan anaknya yang mewah. Kayak gini ya, setiap manusia ada pakaiannya, gayanya guys. Jangan kita bilang, wah itu terlalu seksi, wah lu suka dia guys ya. Jadi orang-orang ngomong-ngomong tentang pakaian orang ya nggak usah dipedulikan, masa bodoh. Yang penting masih sopan itu sebenarnya guys, masih sopan, masih baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah itu aja sih menurutku. Tapi kalau ngurusi hidup orang nggak boleh sih teman-teman, kalau menurut gue ya. Wah, sekalian dia pindah ke rumah 3 miliar di kota agar makin diagung-agungkan oleh para tetangga. Bagaimanakah kelanjutan emak-emak NPD ini? Simak akhir kisahnya di episode kali ini. Oke. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Jangan lupa juga subscribe Bang Rizky Play guys ya. Bantu channelnya guys, oke? Pak, aku beli dagingnya 1/4 kilo sama ayamnya 1 ekor. Tumben, Bu. Iya nih, Bu. Kata dokter harus banyak makan protein biar gak lemes terus. Wah, Bu Lela habis sakit ya. Makanya, Bu, banyak minum multivitamin. Julid nih. Kayak saya ini loh, rajin minum multivitamin Blackmores. Skip. Aku tidak di-endorse. Jadi skip saja. Kamu jalan aja. Masih bagus saya ingetin. Bukannya terima kasih, malah ngelawan. Tapi Putra kayaknya masih aman, Bu. Dia gajinya masih UMR kan ya? Nggak kayak anak saya, Derry, yang berbisnis dan mau beli rumah 3M. Wong gaji seuprit gitu, apanya? Julid astaga, kalau gue jumpa kayak gini tetangga gue guys, kalau gue bisa jalan guys, gue hajar mukanya guys. Walaupun gue seorang pria ya, tapi tapi untung tetangga gue baik-baik. Ya mau diporotin.
Bu Restu ini kenapa sih? Tiap hari ngomongin orang terus. Ingat Bu, dosa. Ya suka-suka saya toh, mulut-mulut saya. Kan kita tinggal di negara yang bebas berpendapat. Tapi mulut gue itu mulut apa ya? Mulut iblis. Makanya Bu, kalau dinasehatin sama yang lebih sukses kayak saya itu, ya didengerin, dihormatin. Kalau enggak, ya hidupnya bakal susah terus. Maksudnya hidup saya susah gitu? Ya elah Bu, masih nanya. Terus lah, saya pulang dulu, mau lihat inspirasi perabotan buat rumah baru 3M. Astagfirullah, makin tua bukannya makin bijak, malah makin ngelunjak. Iya betul guys, makin tua tuh makin bijak, makin baik ya guys. Ini kagak. Loh, ini kan tasnya si Derry. Kok tumben jam segini udah pulang? Biasanya kan masih di kota. Mana dia? Derry? Ketahuan tuh anak lo melakukan scam. Nak, kamu ngapain di sini? Aku nyari handuk Bu, cerah badanku. Oh, handuk kan selama ini di lemari luar, bukan di kamar ibu ini. Itu loh, ibu udah beli handuk Terry Palmer Hotelier. Oh, aku tidak endorse. Iya sih lupa. Kok tumben sudah pulang? Mau ambil sesuatu Bu, soalnya beberapa hari ke depan aku ke kota, ada urusan bisnis. Wah, pasti kalau di kota nginep di hotel bintang 5 Melarikan Sangrila diri yang nih. semalam 1 jutaan ya. Kapan-kapan ibu diajak dong, biar bisa foto-foto pamer di story WA. Pasti ibu-ibu sini pada iri. Wong mereka biasanya di OYO 100 ribuan. Gampang lah Bu. Oh iya, itu ibu nyimpen semua emas di lemari. Iya, tapi ibu sembunyiin di dalam kos kaki dan taruh di bagian bawah biar aman. Emang kenapa? Gak apa-apa kok Bu, nanya aja. Lah, ini pria demo telepon. Halo Bu, Kenapa, Nak? Bu, besok Pria pulang ya. Loh, kenapa kok tiba-tiba, Nak? Mampus Panjang lo. ceritanya, besok aja aku ceritain Bu. Maaf repotin. Loh, nggak apa-apa toh. Ya udah, sini pulang aja. Apalagi kalau ada tas-tas baru, bawa sekalian ya. Yang tas Furla yang kamu kasihkan udah beberapa bulan lalu. Besok kayaknya aku nggak bawa apa-apa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mentah Aku yakin nih jadi simpan om-om nih. hanya ya Ketahuan. boleh kok. Itu pria Bu. Iya, tumben dia tiba-tiba mau kesini. Wah, pas banget anak-anakku yang sukses dua-duanya kumpul. Bisa pergi makan bareng di resto mewah nih. Nggak dulu ya Bu. Kebetulan besok aku harus balik. Ada kerjaan mendadak. Ibu bisa pesan tiket nggak? Bankingku error. Bisa banget. Kamu pesan aja pakai HP ibu. PIN-nya 123456 ya. Oh iya Bu, aku perlu cash buat pegangan. Boleh pinjem nggak? Nanti ku ganti kalau nggak bisa. Ya udah itu ambil aja, kasih ibu di lemari. Ini ibu mau ke dapur dulu naruh belanjaan. Aku yakin dia ngambil harta ibunya untuk melarikan diri nih. Aku yakin teman-teman. Karena dari ekspresi mukanya udah tahu kita tadi. Malam itu, Bu Restu melewati malam dengan penuh tawa dengan Derry. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada kejanggalan saat melihat gelagat anaknya yang seperti gelisah. Mampus lo. Derry, kamu mau sarapan apa, Nak? Ibu belikan pecel mau. Melarikan diri. Loh, Derry? Masa pagi-pagi udah pergi? Nggak mungkin juga dia nggak pamitan. Udah melarikan diri. Halo. HP-nya lupa belum dicas kali ya. Nah, aku yakin nih kita saksikan bersama-sama nih tuh Ya, pasti hilang terus hartanya. mati pas di jalan.
Bu, Ibu. Lah, itu si pria udah datang. Yona, udah sampai. Kenapa kamu? Bu, tolongin pria, Bu. Pria dituntut. Dituntut? Kok bisa loh? Sama siapa? Sama istri bosnya pria. Hah? Istri Nah. bos? Seta, bentar. Jadi selama Nah, anak lo yang kejadiannya Ani, bukan anak orang. Kok habis. ini yang sering kasih hadiah kamu itu bukan calon suami kamu. Bukan, Bu. Dia bosku yang sudah beristri. Hah? Kamu jadi selingkuhan, nak? Mami Ani. Maafin pria, Bu. Ya ampun, pria. Kok bisa itu? Nah, kena karma kan? Makanya jangan cuy sama orang. Tiwas aku udah pamer. Kamu mau nikah sama pengusaha kayak mapan. Ibu sampai olokin email dah itu ani-ani. Lah kok tiba anakku dewe sing ani-ani. Terus sekarang pria harus gimana, Bu? Bosku pasti lebih pilih istri sahnya karena dia malah owner perusahaan. Pangkatnya ternyata lebih tinggi dari bosku. Kamu ini ya, aduh, bikin masalah aja. Kita coba tanya Mas Moes, dia kan pengusaha, pasti pengacara kenalannya banyak. Kamu tenang dulu nak Pak, jangan kumpulin ibu. Sudah, Bu. Tapi Mas Dery nggak angkat telepon atau balas WA dari kemarin malam. Gimana dong, Bu? Mas Lo udah melarikan diri. Permisi, kami dari kepolisian. Apa betul ini rumah saudara Dery? Polisi? Kenapa ada polisi? Ada apa ya? Cari-cari anak saya. Di mana saudara Dery? Dia harus kami tangkap atas kasus penipuan bisnis yang sudah menjerat ratusan orang. Tolong ibu bekerja sama dengan kami. Penipuan? Anda pasti salah Pak. Gak mungkin anak saya gitu. Semua barang bukti sudah kami pegang. Jangan mengelak. Saya nggak tahu Pak. Kemarin dia terakhir izin balik ke kota hari ini. Karena sudah mengantongi surat perintah, polisi pun menggeledah rumah Bu Restu untuk mencari Dery. Para tetangga yang kepo, kenapa ada Nah, malu lo nanti, malu sumpah lo nanti. Rasakan tuh. banyak polisi pun mulai mencoba melihat apa yang sedang terjadi di rumah Bu Restu. Baiklah, sepertinya saudara Dery memang tidak ada di sini. Jika kalian tahu info lebih lanjut, tolong laporkan segera kepada kami. Permisi. Ini aku suka dengan skrip aja. Ada apa ini? Kamu jadi pelakor. Si Dery penipu. Kalian ini bikin ibu malu aja sih. Siapa lagi? Mana si Dery? Tagihannya udah nunggak ini. Cepat lakukan pembayaran. Kalau tidak, rumah ini akan kami sita. Hah? Dery? Judul apa namanya itu, nggak judul, apa namanya, yang penyimpan apa namanya, pinjaman online. Utang ke siapa? Berapa? Hutangnya 200 juta belum termasuk bunga. Tolong lakukan minimal pembayaran sebanyak 10 juta. Apa? Oke lah, saya bayar sekarang yang 10 juta itu. Uangku harus kemana? Uangku. Nah, apa gue bilang, diambil anakmu, diambil anaknya, teman-teman, diambil anaknya, mampus Ya lo. Allah. Bu, Ibu. Pada hari itu, Bu Restu mendapati bahwa seluruh uang dan emasnya diambil oleh Dery. Dikarenakan tidak mampu membayar hutang Dery dan tekanan debt collector, akhirnya perabot rumah Bu Restu pun diambil oleh debt collector. Bu, udah pulang. Iya nak, ini ibu belikan mie instan. Kita makan mie instan lagi, Bu. Pria bosan. Beli daging gitu loh, Bu. Udahlah, aku mau makan di luar aja.
Ibu makan sendiri aja itu mie. Kamu kira gara-gara siapa hidup kita kayak gini? Kalau nggak gara-gara kamu sama masmu, kita nggak bakal kayak gini. Sana pergi, nggak usah balik ke rumah ini lagi. Apaan sih, Bu? Aku kan lagi sembunyi. Nanti kalau udah aman, oh Emak, kayak mana ya? Ini mungkin karena dimanjakan oleh ibunya guys. Karena ada juga memang kayak gitu teman. Kita nggak mau memanjakan seorang anak, tapi kalau aku bilang sih walaupun gue belum punya tentang mendidik anak ya. Kayak gini, ini mungkin ibunya terlalu manjakan boleh, tapi ada kekerasan di dalam apa juga sih. Maksudnya kekerasan nggak apa-apa ada di dalam mengasuh anak guys. Karena dewasanya nanti kayak gini, berdampak kayak gini guys. Serius. hidup ibu bakal ikut anak lagi. Sabar aja apa sih? Kamu mau jadi ani-ani lagi? Tobat nak, nggak kapok kamu dikejar-kejar kayak gini. Aduh Bu, ibu itu nggak tahu kejadian aslinya. Udah lah, pusing aku mikirin soal itu. Siapa sih malam-malam gini? Nggak tahu apa orang lagi lapar? Nih best bosnya nih. Ya, kalau nggak bosnya ini Mana itu gue lupa. Kalau kita masuk ke pembicaranya ya, pembicara. Selamat malam. Apa betul ini rumahnya Pria? Ya bener, pria anak saya. Ada perlu apa? Bu, tutup pintunya Bu. Emang kenapa sih? Mbak Pria, kamu kok ninggalin suami saya? Saya... Kenapa kok gagap? Masa suami saya lulu karena kamu gagap? Tunggu, ibu ini siapa? Oh, berarti ini istri sah dari bosnya tadi. Iya. Oke. Saya ini istri sah dari Pria yang digoda sama anak Anda. Hah? Maaf Bu, saya beneran nggak tahu kalau dia punya istri. Dia bilang kalau dia duda. Beneran saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Beneran nggak tahu. Saya sudah baca semua chatmu sama suami saya loh. Kamu nyuruh suami saya buat cerain saya kan? Nggak apa-apa. Saya bakal cerain suami saya kok. Kalian bisa hidup sama-sama sekarang di dalam penjara. Saya akan laporkan kalian ke polisi. Dilaporin? Bu, gimana ini Bu? Aku nggak mau masuk penjara. Ya. Karma apa katanya? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Karena itu mungkin sebaliknya nggak tahu lah gue apa kata itu. Jangan ya Allah aja Bu. Tolong bantuin aku cari pengacara. Jangan sampai aku masuk penjara. Mau bayar pakai apa? Iya, uang lu udah habis. Nggak tahu, ibu capek. Kecewa banget lo. Oke, apalagi? Akhirnya, Pria pun dipenjara oleh istri sah. Sang ibu pun menolak untuk hadir saat hari persidangan terjadi. Sedangkan keberadaan Derry kini masih gagal dilacak oleh pihak kepolisian. Bu Restu mau tidak mau harus menggadai rumahnya agar bisa menutup sebagian hutang Derry dan terpaksa pindah ke kontrakan sederhana tak jauh dari sana. Para tetangga yang mengetahui itu langsung menjadikan Bu Restu bahan gosip terbaru di acara arisan. Anjir, malu gacor. Tuh, lihat. Ada Bu Restu. Lihat sekarang hidupnya. Berubah 180 derajat sama yang dia pamerin dulu. Lah iya, salahnya sendiri jadi orang kok sombongnya selangit. Sekarang rezekinya dicabut, baru tahu rasa. Loh, Bu Lela sama Bu Rita. Karma itu nyata teman. Karma itu nyata. Mungkin saya merasakan sekarang, tapi karma itu aku yakin nyata. Ya.
Habis dari mana, Bu? Bersih-bersih rumah 3M-nya. Saya kira kemarin habis jual rumah, mau langsung belanjaan rumah baru. Oh, ini saya habis setrika baju aja di rumah Bu RT. Loh, kok nggak minta anaknya duit lagi, Bu? Iya ya, semua anaknya problematik. Yang satu tukang tipu, yang satu selingkuhan. Aduh. Semoga Derry segera ketemu ya, Bu. Biar seenggaknya utangnya bisa bagi dua. Tapi kalau ketemu bakal langsung di penjara ya. Aduh, emang rezekinya lagi di bawah. Ya udah, semangat ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih doanya. Kalau butuh jasa setrika, hubungi saya langsung ya. Saya permisi dulu. Wah, kukira dia bakal nyindir-nyindir atau marah. Ternyata Bruce tuh beneran tobat ya. Jadi sungkan aku tadi pas dia nggak balas. Padahal sudah siap-siap tempur mulut. Iya, aku ya kaget. Dia kok tenang gitu ya? Baguslah buat dia. Apa guys? Karena ya dia udah mengerti bahwa ada kesalahan dia dalam kehidupannya mungkin ya. Semoga deh urusannya cepat selesai. Amin. Ini ada kata-katanya guys. Oke teman, kartun biasanya kalau kartun Rizky di play kalau nggak seram drama ya, biasanya dramanya penuh dengan pelajaran guys. Jangan lupa subscribe channel Bang Rizky Play dan jangan lupa juga subscribe channel aku karena supaya semangat aku streaming dan deduction video-video yang lainnya, oke? Dan jangan lupa di komen-komen juga, dikasih like-nya ya. Dan inilah akhir video kita. Besok lagi kita jumpa. Bye-bye.